Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keistimewaan sudah ada di hadapan kita, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati, untuk bisa memaksimalkan ikhtiar meraih keberkahan di bulan Ramadan kali ini. Dan tentu saja kesempatan ini sangat berharga, harus menjadi momentum bagi kita semua untuk meraih keberkahan yang telah Allah janjikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata yang sangat populer di bulan Ramadan ini, yaitu sering kali kita mendengar istilah maghfirah. Dan ini sangat erat kaitannya dengan ibadah yang kita kerjakan atau ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan ini, yang suka diartikan ampunan. Jadi maghfirah itu ampunan, sehingga bulan Ramadan disebut syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga salah satu nilai keistimewaan bulan Ramadan ini adalah adanya keberkahan dalam bentuk maghfirah, yaitu ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini barangkali kalau kita membuka hadis-hadis yang berbicara tentang Ramadan, bahwa disebutnya Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan, itu salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis 38 dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nah, di sana ada kalimat ghufira lahu. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini barangkali yang menjadi dasar bahwa bulan Ramadan disebut dengan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Nah, kalau kita perhatikan, maghfirah ini sangat penting. Maghfirah ini sangat dibutuhkan oleh kita semua sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari berbagai kesalahan. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus
mendapatkan maghfirah karena kita banyak dosa. Sementara dosa apabila dibiarkan begitu saja, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Sekecil apapun, itu yang namanya dosa akan membawa kita kepada siksa api neraka. Oleh karena itu kita membutuhkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan bahwa pengertian maghfirah itu diantaranya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fazil Quran. Beliau menyatakan bahwa al-ghufran atau al-maghfirah an yasunal abda min ayyamassahul adab. Allah memelihara, menjaga hambanya dari siksa, dari azab. Jadi yang harusnya disiksa, yang harusnya diazab di dalam api neraka, dengan adanya maghfirah ini menjadi terjaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan maghfirah. Oleh karena itu, ketika kita sebagai Bani Adam khotoun, tempatnya kesalahan, maka yang namanya maghfirah ini betul-betul sangat berharga, sangat penting untuk kita semua agar kita bisa dipelihara atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab atau siksa api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa mana yang akan diampuni, yang akan mendapatkan maghfirah? Misalkan dengan saum di bulan Ramadan ini, dosa mana yang akan diampuni itu? Nah, kalau kita melihat penjelasan dari para ulama, salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, jadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ini seakan-akan berlaku umum, dosa besar, dosa kecil. Namun kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, lakinnal ulama'a khossuhu bis-saghair, bahwa para ulama mengkhususkan bahwa dosa yang akan diampuni, diberi maghfirah dengan ibadah saum ini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dengan alasan adanya hadis-hadis yang lain bistisna'il kabair fi ghairi hadhihi riwayah, yang mengecualikan bahwa dosa besar itu tidak akan diampuni dengan ibadah saum ini. Yaitu dijelaskan secara muqayyad di dalam riwayat yang lain. Itu menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi yang akan diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Tapi meskipun kecil, yang namanya dosa tetap dosa. Apalagi ada keterangan la sigoro ma'al istimror, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita sangat membutuhkan yang namanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa atau kesalahan sangat banyak di dalam diri kita. Jadi kalau ditanya apakah kita punya dosa? Mungkin jawabannya bukan punya, tapi banyak. Jadi kita semua mengakui banyak dosa. Oleh karena itu kita semua butuh kepada ampunan, kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an ada satu dosa yang ternyata tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik.
Maksudnya apabila dosa ini terbawa mati, tidak akan diampuni. Dan Allah hanya akan mengampuni dosa yang lain, dosa selain syirik. Nah, itu juga 5 yasa bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita menjalankan ibadah saum, kita memaksimalkan ikhtiar untuk meraih keberkahan di bulan suci ini, tiada lain dalam rangka berikhtiar untuk menjadi orang yang layak untuk mendapatkan kehendak Allah agar dosa-dosa kita diampuni, untuk mendapatkan maghfirah. Karena meskipun bukan dosa syirik, dosa kita itu tetap saja hanya akan diampuni, wa yaghfiru maduna zalika, hanya akan diampuni 5 yasa bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya kita dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan maghfirah? Ya tentu saja di dalam surat Nuh ayat 10 kita beristighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Memohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, pemberi maghfirah. Bagaimana caranya agar istighfar ini diterima oleh Allah? Nah, ternyata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani masih di dalam Mufradat Al-Fazil Quran menjelaskan bahwa yang disebut istighfar itu tolabu zalika bil maqoli wal fa'al. Jadi kita memohon ampun bil maqol wal fa'al, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Kalau dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah, Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istaghfiru rabbakum. Kalau dengan ucapan itu, bagaimana dengan perbuatan? Nah, dengan perbuatan adalah beristighfar dengan melakukan berbagai ibadah yang ibadah tersebut dijanjikan oleh Allah akan melahirkan maghfirah. Seperti ibadah saum. Man soma Ramadana, kesananya gufir lahu. Kalau di bulan Ramadan itu banyak. Man soma Ramadana. Dalam riwayat yang lain, man koma Ramadana. Barang siapa yang qiyamu Ramadan, sholat tarawih. Bahkan man ahya Lailatul Qadri, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ibadah di bulan Ramadan itu ternyata baik saumnya, sholat tarawihnya, menghidupkan malam Lailatul Qadarnya. Nah, ibadah-ibadah itu semua ternyata oleh Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dijanjikan akan mendapatkan maghfirah, ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena istighfar ini bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya basa di bibir, tapi harus betul-betul keluar dari hati sanubari yang terdalam, sehingga lahir dalam perbuatan. Dan ini yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya. Ketika berhenti dari kesalahan, menyesal, dibuktikan dengan amal soleh, dengan kebaikan setelahnya. Nah, bagaimana kalau hanya ucapan saja? Imam Ar-Raghib menjelaskan al-istighfaru bil lisan min duni zalika bil fa'al fi'lul kadzabin. Bahwa istighfar dengan lisan tanpa diikuti dengan perbuatan itu adalah
perbuatan para pendusta. Maksudnya istighfarnya para pendusta hanya kata-kata saja, tidak diwujudkan dalam perbuatan. Nah, oleh karena itu ibadah saum termasuk ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa melahirkan maghfirah yaitu adalah istighfar bil fa'al. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaitan dengan ibadah saum ini ada sebuah hadis yang menyatakan kenapa kita di bulan Ramadan ini harus betul-betul meraih maghfirah yang Allah janjikan. Karena Rasul bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Rogima ampu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakhu wa lam yughfar lahu." Jadi barang siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian dia keluar tapi dosa-dosanya masih belum diampuni, rogima ampu rajulin, betapa ruginya orang tersebut. Jadi betapa ruginya seseorang masuk kepada bulan Ramadan, dia melaksanakan ibadah saum, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian keluar, selesai dari Ramadan, keluar di bulan Syawal, walam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya masih belum diampuni. Artinya maghfirah yang Allah janjikan tidak dia dapatkan. Ini sebuah kerugian yang sangat besar. Karena man soma Ramadana, man qoma Ramadana. Jadi ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan ini ternyata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan mampu melahirkan maghfirah, akan bisa mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan saum itu, dengan tarawih itu. Namun untuk orang ini dia tidak berhasil mendapatkannya. Tentu saja sebuah kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu di sana dalam hadis dinyatakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban. Jadi ghufira lahu, maghfirah yang Allah janjikan kepada orang yang saum, kepada orang yang tarawih, itu semua adalah imanan wa ihtisaban. Apabila kita ingin meraihnya, kuncinya saum kita, ibadah kita, semuanya harus didasari oleh iman dan ihtisaban, oleh keimanan kita kepada Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Ini yang menjadi landasan utama ibadah saum kita dan yang akan menjadi kunci keberkahan atau maghfirah yang Allah janjikan untuk kita dapatkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dasar saum kita harus keimanan kepada Allah. Semata-mata ini menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua, hanya mengharap ridho Allah, imanan wa ihtisaban. Apabila kita ingin meraih maghfirah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang telah Allah janjikan dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Yang terakhir, kita harus menjaga saum kita bukan hanya dari yang membatalkan saum saja, tapi juga harus menjaga diri kita dari yang membatalkan pahala saum kita. Kalau yang membatalkan saum berdasarkan dalil yang sahih, baik Al-Quran ataupun hadis, hanya 3: makan, minum, jima, parut dan farji yang dijaga. Tapi yang membatalkan pahala saum itu sangat banyak. Kemaksiatan dari yang terkecil sampai yang terbesar, apapun bentuknya,
itu semua bisa membatalkan pahala saum kita. Saumnya diterima, saumnya menggugurkan kewajiban, tapi tidak mampu meraih pahala, meraih keberkahan yang Allah janjikan. Dan ini sangat banyak kata Rasul. Betapa banyaknya orang yang saum hanya dapat lapar dan dahaga saja. Betapa banyak orang yang sholat tarawih hanya mendapatkan capek dan ngantuk saja. Oleh karena itu sebuah nasihat dari sahabat Jabir perlu kita renungkan untuk meraih keberkahan, untuk meraih maghfirah yang telah Allah janjikan di bulan suci ini. Kata sahabat Jabir, "Idza sumta fasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka minal kadhib." Apabila engkau saum, maka saumlah pendengaran kalian, saumlah penglihatan kalian, dan saumlah lisan kalian dari dusta. Maksudnya bukan hanya perut dan pagi saja yang harus kita jaga ketika kita saum. Bukan hanya makan dan minum saja, tapi pendengaran harus betul-betul mendengar yang baik. Jangan sampai pendengaran kita mendengar yang salah, yang mengakibatkan saum kita tidak dapat pahala. Begitupun penglihatan, jangan asal melihat. Begitupun lisan, jangan asal berkata. Kenapa? Karena kita sedang berada di bulan Ramadan, karena kita sedang saum, sehingga segala sesuatu harus kita jaga, baik yang membatalkan saum ataupun yang akan membatalkan pahala saum. Nah, apabila kita mampu menjalankan ini semua, insya Allah itu semua merupakan wujud dari imanan wa ihtisaban, bahwa saum kita, bahwa ibadah kita betul-betul semata-mata hanya didasari oleh keimanan kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho darinya. Sehingga jaminan yang Allah janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yakin akan kita dapatkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, memaksimalkan ikhtiar lebih daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti kita diberi kemudahan, diberi keistiqomahan dalam rangka memakmurkan Ramadan untuk meraih keistimewaan, keutamaan, dan keberkahan yang Allah janjikan di bulan yang suci ini. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.